Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Ibrani 2 ayat yang pertama. Ibrani 2 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saya berikan judul renungan ini, memperhatikan tanda bahaya. Memperhatikan tanda bahaya. Ketika kita ada di jalan raya, mengemudi, tentu ada banyak tanda peringatan, rambu-rambu. Seringkali mungkin kita akan merasa terganggu dengan rambu-rambu itu. Apalagi ketika ditulis bahaya harus segera memperlambat kecepatan. Mungkin kita akan merasa, aduh ini menjengkelkan, aku sudah menikmati perjalananku, kenapa harus ada banyak rambu-rambu di jalan. Tapi coba bayangkan kalau perjalanan kita tanpa ada tanda peringatan. Tapi ternyata di depan ada mungkin perempatan yang berbahaya, mungkin ada jalan yang tidak rata, mungkin ada tikungan yang tajam. Tentu akan membawa kita kepada bahaya yang ketika kita tidak diperingatkan, mungkin bisa jadi kita akan celaka. Mungkin ketika kita ada di laut atau kita ke pantai, seringkali ada tanda peringatan. Jangan mendekat ke laut, jangan berenang. Tapi bukankah seringkali lebih banyak orang, aku ingin berenang, aku ingin main air, kan cuma sebentar, aku tidak jalan terlalu jauh. Tanpa sadar, ketika kita tidak mengenali daerah itu, seringkali ombak yang besar tiba-tiba menggulung dan akhirnya orang hanyut di dalamnya. Kalau kita lihat bagian dari surat Ibrani ini, saudara menarik, Ibrani ini berbicara banyak sekali tanda peringatan. Bahkan sepanjang Ibrani ini kita melihat ada banyak peringatan demi peringatan. Bukan cuma sekedar peringatan biasa, tapi berteriak bahaya. Ada satu hal yang penting, perhatikan tanda peringatan yang penting supaya kamu tidak celaka, khususnya di dalam iman kita. Supaya kita tidak hanyut di bawah arus, supaya kita tidak menyimpang dari iman kita. Di tengah berbagai kepercayaan yang ada, di tengah semua pandangan yang jauh dari kebenaran, bagian ini mengingatkan kepada pembaca Ibrani dan juga kita. Bagaimana kita harus berhati-hati dengan keadaan zaman kita, dengan apa yang diajarkan, apa yang menjadi nilai-nilai yang bisa mempengaruhi pemikiran kita. Ketika kita hidup sebagai orang percaya, tentu kita tidak boleh terbawa arus, khususnya di dalam iman kita. Ada satu kebenaran yang terus harus menjadi arah kita, menjadi perjuangan kita. Bagaimana kita hidup di dalam iman kita kepada Kristus. Kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Kristus telah datang ke dunia dan dia melepaskan kita dari ikatan dosa. Dia menjadi imam besar yang mengerti apa yang kita rasakan dan dia memberikan anugerah keselamatan itu bukan sembarangan. Tetapi dia sendiri ada di dalam perlombaan iman seperti yang akan kita jalani. Karena itu kita bersyukur untuk apa yang Kristus lakukan. Untuk ketaatan yang dia teladankan. Karena itu diingatkan ketika mungkin ada banyak pandangan yang membawa kita jauh dari Kristus. Yang membuat kita punya pemikiran yang berbeda tentang iman, tentang keselamatan, tentang hidup yang kekal. Semoga kita ingat di luar Kristus tidak ada keselamatan itu. Di luar Kristus tidak ada pengharapan itu. Ketika ada banyak pandangan yang mengatakan ada di luar Kristus. Semoga kita bisa terus memperhatikan peringatan-peringatan tanda bahaya. Peringatan itu dari mana? Tentu dari firman Tuhan. Yang mungkin beberapa kali firman Tuhan itu menegur kita secara langsung. Ketika kita mendengarkan khotbah, membaca Alkitab, bahkan mungkin mendengarkan renungan ini. Ketika kita merasa ditegur, kita diarahkan. Kita dibawa kembali kepada Kristus. Bersyukurlah, itu tanda peringatan yang Tuhan berikan. Supaya kita tidak dibawa arus. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan. Kita harus mau lebih teliti, kita berjaga-jaga, kita sungguh-sungguh siap. Semoga kita sungguh-sungguh memperhatikan tanda bahaya itu. Ketika kita tahu ini jauh dari Tuhan. Dan ketika kita tahu Roh Kudus mengingatkan kita. Segera kembali, segera berbalik. Jangan kita ada di jalan yang salah. Jangan sampai kita hanyut terbawa arus yang kencang. Tapi kita terus berjalan di dalam kebenaran. Kita terus boleh menyelesaikan pertandingan hidup kita dengan baik. Perhatikan tanda peringatan. Fokus kepada Kristus. Supaya kita tidak terbawa arus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang kami masih boleh baca, dengar, renungkan.
Semoga setiap firman Tuhan yang kami baca dan renungkan ini boleh menjadi tanda peringatan, mengingatkan kami, membawa kami untuk terus hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.